Selamat pagi adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kembali bertemu dengan Tante Tina dalam sekolah minggu kelas Indria. Ya, Tante berharap kita semua terus bersuka cita, terus berbahagia walaupun saat ini kita masih belum bisa bertemu di kelas sekolah minggu kita secara onsite ya. Tapi kita mesti terus belajar, terus mengenal Tuhan melalui sekolah minggu online hari ini. Baiklah, sebelum memulai semuanya kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena pagi hari ini kami semua diberi kesempatan untuk mengikuti kelas sekolah minggu secara online. Biarlah hari ini kami boleh berbahagia, boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan cerita, dan boleh mengenal Tuhan lebih baik lagi ya Bapak. Kami serahkan waktu yang ada ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, kita akan memuji Tuhan. Hari ini kita akan dibantu oleh Om Yopi. Silahkan Om Yopi. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita akan menyanyikan satu pujian berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian kembali berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya.
jawab ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali jika hari ini kita ketemu lagi dalam sekolah minggu. Kita senang karena kita masih ada kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama dalam sekolah minggu kita. Kita sudah masuk dalam pelajaran kelima pada hari ini. Dari pelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima masih tentang pembaptisan. Kalian pernah nggak melihat atau menyaksikan saat ikut mama dan papa ke gereja? Di gereja sedang ada upacara pembaptisan. Nah, pembaptisan dilakukan dengan seorang pendeta. Cara atau pembaptisan itu dilakukan seperti waktu Pak Pendeta sudah ada di dalam air, kemudian yang akan dibaptiskan itu masuk ke dalam air, kemudian disambut oleh Pak Pendeta, tangannya kemudian diselamkan. Itu lambang bahwa saat kita diselamkan itu kita sudah mati, dosa-dosa kita sudah mati. Dan pada saat kita dibangkitkan kembali, pada saat kita keluar lagi dari air, kita sudah lahir baru. Sudah lahir baru dan dosa-dosa kita sudah diampuni, ditanggung oleh Tuhan Yesus, dan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menanggung dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Pada 3 hari kemudian Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Itu melambangkan bahwa dosa-dosa kita sudah dikuburkan saat kita dibaptis. Itu adalah merupakan cara atau simbol bahwa pembaptisan itu untuk menguburkan dosa-dosa kita, meninggalkan dosa-dosa kita. Pelajaran hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai dengan ke-5. Kita akan memperhatikan, Ibu Guru akan membacakan, kalian menyimak. Roma pasal 6 ayat yang ke-3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Itu adik-adik cerita hari ini dari Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5, menjelaskan tentang pembaptisan. Nah, setelah kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptiskan, itu berarti kita sudah bertobat, harus meninggalkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Kalau begitu, boleh nggak ya kita melakukan dosa lagi sesudah kita dibaptiskan, sesudah kita menerima Tuhan dalam hati kita? Tentunya tidak ya. Jadi
Baptisan memang tidak menyelamatkan. Baptisan itu adalah lambang pertobatan kita. Tetapi saat kita sudah mengikuti pembaptisan itu, kita tidak melakukan dosa lagi. Kita harus sudah lahir baru, hidup baru bersama Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah mati bagi kita di kayu salib, maka kita pun dibangkitkan dari dosa itu untuk hidup dalam keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Upacara pembaptisan dengan cara diselamkan dan dibangkitkan merupakan bukti pertobatan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mati untuk menebus dosa-dosa kita, maka kita dibangkitkan bersama Yesus untuk memperoleh keselamatan. Jadi, mari setelah kita mengerti, kita rajin dalam sekolah minggu, kita akan lebih mengenal Tuhan melalui firman Tuhan yang kita pelajari tiap minggu. Pada saat kita sudah besar, kita sudah mengerti, kita akan mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, untuk Tuhan Yesus hidup dan tinggal dalam hati kita untuk dapat memimpin hidup kita, sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Nah, itu cerita kita hari ini. Kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Hari ini ayat hafalan kita pendek sekali, dan itu harus terus kita simpan dalam hati kita. Diambil dari Roma 6 ayat yang ke-11b. Bunyinya, kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Jadi kita sudah bertobat, dosa kita sudah diampuni. Sekarang kita hidup bagi Allah. Dengan cara apa hidup bagi Allah? Yaitu menyenangkan hati Tuhan, melakukan hal-hal yang membuat Tuhan senang, melakukan seperti yang dikehendaki Tuhan, tidak melakukan dosa lagi, tidak berbuat jahat lagi. Kalau kita berbuat jahat masih kecil, apa sih berbuat jahat itu? Tidak taat pada orang tua atau berbohong, itu ya. Jadi kita sudah tidak hidup dalam itu lagi, tetapi kita hidup bersama Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia.
generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, sekarang kita sudah selesai. Sebelumnya Tante mau mengulang sedikit ya, apa yang kita pelajari hari ini. Itu makna rohani pembaptisan. Jadi maknanya tadi apa yang sudah dipelajarkan, yang sudah diceritakan oleh Bu Gandes tadi, bahwa pada saat kita atau anak-anak nanti dibaptiskan, waktu diselam, itu berarti kita mati seperti Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan pada saat kita dibangunkan dari air, dari dalam air, itu berarti kita hidup kembali, sama seperti Tuhan Yesus hidup pada hari ketiga ya, bangkit pada hari ketiga. Nah, pada saat kita sudah keluar dari air, berarti kita pun sudah memiliki hidup yang baru, di mana hidup kita, hidup anak-anak sudah tidak boleh sama lagi dengan kehidupan yang lama. Pastinya harus lebih baik. Dosa-dosanya sudah harus ditinggalkan semua. Kita harus mulai kehidupan yang baru, kehidupan bersama Tuhan Yesus. Baiklah, kita akan akhiri kelas kita hari ini. Kita akan berdoa kembali. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh belajar tentang firman Tuhan hari ini. Biarlah pelajaran hari ini boleh menjadi berkat untuk kami semua, khususnya anak-anak, agar anak-anak pada saatnya nanti, waktu yang tepat, mereka boleh mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, dan hidup bersama Tuhan Yesus, berjalan bersama Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini. Pertemukan kami kembali pada minggu-minggu yang akan datang, agar kami boleh terus belajar dan mengenal Tuhan lebih dekat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan.